Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Parekraf, Pak Andika, Pak Dirut MRT, dan juga penyelenggara acara Jakarta Sneaker Day. Saudara-saudara sekalian, menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Saya masih ingat ketika mungkin 1 tahun yang lalu, tempat ini masih sangat sepi. Saya bersama-sama dengan Dirut MRT dan juga Kepala Dinas Parekraf, Ekonomi Kreatif, kita mendorong agar ini hidup. Dan alhamdulillah kalau lihat hari ini, baik pengunjung kemudian acara yang diselenggarakan di acara Jakarta Sneaker Day, saya yakin bahwa ini adalah menggambarkan bagaimana kehidupan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta. Selain hal yang ditransaksikan berupa sneaker, saya tadi juga mendapatkan masukan hal-hal lain seperti fashion, musik, beauty, seni, collectible item, kuliner dan sebagainya. Kalau tahun lalu ketika diadakan di GCC, itu transaksinya kurang lebih terakhir 30M, maka saya menaruh harapan mudah-mudahan penyelenggaraan acara ini dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 Agustus bisa melampaui 30M. Dan saya yakin pasti bisa. Karena kalau melihat kedatangan dan supporter yang luar biasa, mudah-mudahan transaksinya lebih dari 30M selama 3 hari. Dan kalau itu bisa dicapai, maka itu menunjukkan bahwa ekonomi kreatif yang ada di Jakarta ini tumbuh dengan baik dan sekarang menjadi salah satu engine growth atau pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta. Sekali lagi saya mengapresiasi acara ini dan mudah-mudahan tahun depan bukan hanya 11 atau 12 acara, tetapi tadi saya begitu datang udah dikasih paspor negara Blok M sehingga saya sudah menjadi warga negara Blok M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kita. Pak, strategi dari PKI ada Blok M setelah itu maksudnya event-event lain yang nanti strategi Pemprov DKI ke depannya gimana agar event di Blok M ini tidak berhenti dari sini, Pak. Yang kedua, Pak, mungkin isu lain di Jakarta ini sejumlah mall dan perkantoran sudah mulai membangun pagar-pagar tinggi ini karena ini ada apa ya, Pak? Atau mungkin karena ada beredar Agustus nanti ada kerusuhan besar atau bagaimana? Dan ini kan jangan sampai yang setahun lalu Agustus terulang lagi, Pak. Yang terakhir, Pak, satu lagi, Pak juga tadi sudah mengeluarkan Kemdikbud terkait kenaikan tarif trans bandara Blok M sendiri. Yang pertama saya ingin menjawab mengenai Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara. Setelah mendapatkan masukan dan juga kerjasama dengan berbagai lembaga, tingkat kepuasan publik untuk bis Trans Jabodetabek ini lebih dari 97%. Dan ketika kami menanyakan kira-kira berapa angka yang wajar untuk penyesuaian harga, karena nggak mungkin harganya terlalu murah 3.500, hampir sebagian besar menyampaikan angka yang sekarang kita putuskan yaitu 15.000. Dan itu mulai berlaku tanggal 1 September. Dan itu pun kalau dibandingkan dengan transportasi yang lain masih jauh lebih murah. Sehingga dengan demikian kami meyakini masyarakat pasti bisa menerima itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya
pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapapun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M. Amin, amin. Ya, kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. Amin. Satu pertanyaan lagi kalau ada, kalau nggak ada. Izin Pak, bertanya isu lain. Di wilayah pesisir Muara Baru Penjaringan, infonya ada perairan di samping tanggul yang tanahnya diuruk terus jadi tempat untuk pembuangan puing dan sampah ilegal, Pak. Infonya bahkan tanggul di sekitar situ sekarang sudah mulai rembes. Baik. Jadi semua dimanapun seperti yang waktu di Penjaringan. Kalau yang di Penjaringan sendiri kan sudah kita angkut dan kita sudah mengerahkan antara 10 sampai 15 truk untuk membersihkan di Penjaringan. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun kalau ada penumpukan sampah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan biasanya bukan dari Dinas Lingkungan Hidup, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil tindakan dan mengumumkan orang itu atau perusahaan itu karena mereka mengambil biasanya dari hotel, restoran, kafe yang ada di tempat itu. Dengan demikian jangan kemudian mereka hanya mengambil untungnya, mengambil uangnya, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada apa ini? Ada apa? Yes, Kubitas. Hidung mau nanya. Apa tanya apa nih? Hidung. Ayo, tanya apa? Bang, soal putusan MK. Tanggapan saya, artinya tanya tentang pemerintah. Tapi kan kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu lah. Gitu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum. Gitu. Tapi mungkin bakal diikuti sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin? Enggak. Akalin dalam artian positif mungkin. Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan untuk sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu. Bang, ini soal pernyataan abang yang ramai nih bang. Apa itu? Soal abang bilang pemerintah juga boleh mengkritik para aktivis dan segala macam, itu mungkin boleh lebih dijelaskan bang konteksnya Apa? Yang soal pernyataan abang yang bilang Iya. pemerintah juga boleh mengkritik. Mengkritik Londo Ireng boleh dong. Kan nggak ditujukan ke rakyat secara umum, itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai Londo Ireng kan, bukan untuk masyarakat secara umum. Jadi memang dari pemerintah melihat ada dalam tanda petik itu ada Londo Ireng gitu bang, ada orang-orang yang bekerja. Itu kan istilah aja untuk sebagian orang yang ya sepertinya kok lebih suka gaduh, sepertinya kok lebih suka pesimis melihat kehidupan bangsa kita. Dan mereka kan ada yang berprofesi seolah-olah sama kita kan gitu. Nah, jadi buat kita ini sebagai pengingat aja bahwa harusnya kan kita bersama-sama bersatu ya, tidak memperbanyak kegaduhan tapi justru memperbanyak kekompakan ya. Kita harus memperbanyak optimisme, mengurangi pesimisme, memperbanyak kepercayaan diri terhadap bangsa kita, dan menghilangkan rasa-rasa pesimis lah sehingga kita bisa maju lebih cepat gitu ya. Terkait sikap pesimis sendiri, banyak yang mengiring adanya bahwa di Jakarta dan Surabaya itu pagarnya ditinggikan, terus ada yang mengiring bahwa ini akan mengiring ke. Kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri, bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin, dan
komunikasi dua arah, tanya jawab dengan presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang firmongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Gitu. Terima kasih ya. Soal ini Bang. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.